Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Para hewan dibekali dengan senjata alami yang beragam. Ada yang bisa menggigit, ada yang bisa mencakar, ada yang bisa membelit, ada yang bisa memukul, ada yang bisa menyetrum, dan lain sebagainya. Dengan senjata alaminya itu, hewan-hewan bisa berburu mangsa dan melawan balik para pemangsanya. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan deretan hewan penembak jitu. Mereka punya keahlian khusus sebagai sniper yang bisa menembak targetnya. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ular kobra merupakan jenis ular yang berbahaya karena bisa beracunnya. Dan sebagian jenis ular kobra ternyata bisa menyemburkan bisa dari taringnya. Semburannya ini bisa mencapai jarak hingga 2 meter, dan itu adalah tembakan yang berbahaya. Jika bisa ular membahayakan korbannya ketika masuk ke dalam peredaran darah dan menggagalkan fungsi organ dalam, maka bisa yang disemburkan ular kobra sebenarnya tidak terlalu berbahaya jika hanya mengenai kulit. Karena efek terparahnya hanya menyebabkan gatal, panas, atau bahkan melepuh. Tapi, kobra menembakkan bisanya bukan untuk mengincar kulit lawannya. Mereka mengarahkan tembakan itu ke arah mata. Jika sampai kena tembakan kobra, bisa saja menyebabkan kebutaan permanen karena bisa itu berbahaya bagi mata. Selain ular kobra, katanya ada beberapa jenis ular yang juga bisa menembakkan bisanya. Misalnya ular viper. Sementara king cobra tidak bisa menembakkan bisanya, meski namanya masih mirip, tapi spesiesnya berbeda. Kadal ini hidup di Amerika Utara, punya tubuh kepeng yang dipenuhi duri. Dari penampilannya, mereka lumayan mengerikan, dan mereka juga punya pertahanan yang unik. Ketika merasa terancam, kadal ini akan berdiam diri dan pura-pura mati. Tapi jika tidak berhasil, mereka akan menembakkan darah dari matanya. Tembakannya itu bisa mencapai jarak hingga 1,5 meter. Sebenarnya, darah yang ditembakkan itu tidak berbahaya. Biasanya hanya dipakai sebagai pengalih perhatian saja. Ketika perhatian pemangsa teralihkan karena tembakan darah itu, maka kadal ini akan segera melarikan diri. Kalau kebanyakan nembak, bisa-bisa tubuhnya kering, kehabisan darah kali ye. Ikan sumpit atau archer fish merupakan jenis ikan yang sebenarnya terlihat biasa saja. Mereka adalah ikan air payau yang bisa hidup di air tawar. Ikan sumpit tersebar di Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara. Ikan ini punya kemampuan unik karena bisa menembak mangsanya dari dalam air. Dengan organ khusus yang ada di mulutnya, mereka bisa mengumpulkan air dan menembakkannya seperti pistol. Uniknya lagi, mereka bisa mengarahkan tembakannya tepat ke arah mangsanya yang ada di ranting dan dedaunan. Tembakannya kuat, mencapai jarak 3 meter, dan mampu menjatuhkan serangga yang jadi sasarannya. Dulunya, admin bertanya-tanya bagaimana laba-laba membangun rumahnya. Sementara jaringnya menyambung dari satu sudut ke sudut lain yang jaraknya lumayan jauh dan kadang berada di atas air. Gimana cara nyambunginnya ya? Ternyata laba-laba bisa menembakkan jaringnya. Dan bahkan menurut BBC, tembakan jaring laba-laba bisa mencapai jarak hingga 25 meter. Tembakan itu juga tepat sasaran, sehingga bisa menyambung dan jadi pondasi rumah bagi laba-laba. Selain digunakan untuk membangun rumah, beberapa jenis laba-laba juga menembakkan jaringnya untuk menyerang lawannya. Velvet worms atau cacing beludru adalah makhluk yang terlihat lembek dan agak mengerikan bagi admin. Mereka punya kaki yang menonjol, kepala yang dilengkapi tanduk, dan bagian khusus yang jadi senjata utamanya. Cacing beludru biasanya berburu serangga. Pergerakan mereka tidak terlalu cepat, dan untuk bisa menangkap mangsanya, mereka menembakkan cairan lengket kepada mangsanya. Cairan itu disemburkan secara zigzag.
Tujuannya agar bisa mengenai tubuh mangsanya sehingga mangsanya terjebak dan tidak bisa bergerak. Cairan ini seperti lem, melekat dengan kuat dan membuat mangsanya tidak berdaya. Selain punya gigitan yang menyakitkan, beberapa semut juga mampu menembakkan cairan acid. Tembakan dari bagian belakang tubuhnya itu akan membuat lawannya mengalami masalah, apalagi jika tembakannya sampai terkena mata. Para semut biasanya menggunakan tembakan itu ketika merasa terancam. Mereka tidak menggunakannya untuk berburu mangsa. Cairan yang dihasilkan dari tembakan semut ini cukup berbahaya karena jika terkena mata bisa saja menyebabkan rasa sakit dan bahkan menyebabkan kebutaan. Ada beberapa burung yang bisa menyemburkan cairan yang agak menjijikan dari mulutnya. Salah satu burung yang bisa menyemburkan cairan berminyak adalah fulmar, sejenis burung laut. Ketika merasa terancam, burung ini akan menembakkan isi yang ada di dalam lambungnya dan membuat pengganggunya merasa jijik dan langsung menjauh. Burung pemakan bangkai dan penguin katanya juga bisa melakukan trik serupa, tapi admin belum menemukan buktinya. Lama, alpaka, guanaco, dan bahkan unta jadi hewan yang mirip seperti burung fulmar. Mereka bisa saja meludah, tapi dengan semburan yang lumayan kuat, sehingga membuat lawannya menyingkir. Ketika mereka merasa terancam atau tidak nyaman, maka mereka akan meludah dan menembakkannya ke wajah lawannya. Nah, admin jadi teringat sama alpaka man, yang kalau ngomong suka nyembur, dan bau ludahnya itu membuat Luffy jengkel. Awas aja kena gumu-gumu nukat linggan. Sebenarnya, kumbang beledak lebih tepat jika dimasukkan ke dalam deretan hewan yang bisa meledakkan diri. Hampir mirip seperti rayap yang mampu meledakkan dirinya sebagai pertahanan terakhir. Kumbang beledak akan menembakkan cairan acid ketika mereka diserang. Senjatanya ini akan membuat lawannya kesakitan karena cairan itu lumayan berbahaya jika terkena mata. Tembakan dari bombardir beetle ini tidak terlalu jauh, makanya admin mengatakan kalau mereka lebih cocok dimasukkan ke dalam deretan hewan pengebom. Tapi karena belum ada daftarnya, ya masukin sini dulu lah. Sigung bisa menembakkan senjatanya yang bau dan berbahaya bagi mata karena bisa menyebabkan kebutaan. Senjata sigung berasal dari bagian belakang tubuhnya. Mereka akan menembakkan gas berbau busuk dan berbahaya bagi mata. Beberapa hewan yang membuat sigung terancam pernah mendapatkan tembakan dari sigung, dan mereka langsung kabur karena efek dari serangan itu. Itulah beberapa hewan yang bisa menembakkan senjata dari tubuhnya. Senjata mereka biasanya berupa cairan khusus. Ada yang berbahaya karena berisi kandungan racun, ada yang lengket, ada yang menjijikan, dan ada pula yang bau. Sebagian besar memakai senjata rahasianya itu sebagai mode pertahanan ketika merasa terancam. Sebagian lain memakai tembakannya untuk berburu mangsa, dan laba-laba memakai tembakan jaringnya untuk membangun sarang. Kalau Spider-Man mah menembakkan jaring untuk berkelantungan dan menjerat lawannya. Sebenarnya masih ada beberapa hewan yang punya kemampuan untuk menembakkan senjata dari dalam tubuhnya, tapi karena kurangnya bukti dan agak rancu, makanya tidak admin masukkan ke dalam daftar ini. Misalnya saja tarantula yang punya mode pertahanan unik di mana mereka akan melepaskan bulu dari tubuhnya ketika merasa terancam. Tapi kayaknya nggak masuk hitungan sih. Admin malah membayangkan kalau saja landak bisa melakukan tembakan seperti para sniper. Bayangin deh, duri landak itu panjang dan tajam. Kalau saja mereka bisa menembakkan durinya itu, sepertinya landak bisa jadi hewan yang sangat berbahaya. Dengan kondisinya saat ini saja, landak sangat dihindari oleh para pemangsanya. Karena jika sampai tertusuk duri landak,
maka bisa menyebabkan luka parah dan rasa sakit. Menurutmu, siapa penembak jitu terbaik? Apakah ular kobra, kadal bertanduk, ikan sumpit, laba-laba, velvet worms, semut, burung fulmar, lama, kumbang beledak, sigung, atau kalian punya jagoan sendiri yang belum ada dalam daftar yang sudah admin bagikan? Silahkan tentukan pilihanmu dan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, khususnya suara admin yang semakin serak. Tiap malam begadang cuy, bangun pagi, belum sarapan, udah langsung rekaman. Lalu siangnya ngebut, bikin video. Badan kurang fit, dan gitulah, suaranya tambah gak jelas. Mohon dimaklumi ya.